Hello guys, welcome to my channel. Hari ini aku akan review beberapa buku koleksi winter aku. Tapi ini memang bukan koleksi buku yang terbaru, tapi ini adalah buku-buku yang aku baca waktu aku kelas 7 SMP sampai 9 SMP ya guys ya. Jadi kalau mungkin misalnya kalian tertarik sama buku-buku yang aku baca dan kalian juga tertarik untuk misalnya membedah isi bukunya, kalian lihat aja beberapa reviewan-reviewan yang udah aku post ya di beberapa video itu. Kalian bisa nyimak atau kalian bisa mutusin nih mau beli buku apa yang sesuai dengan minat kalian gitu. Aku baru sadar kalau misal koleksi buku-bukuku ini tuh nggak semuanya tuh fiksi gitu kan. Ada beberapa self improvement sama ada beberapa buku yang kayak terjemahan bahasa Inggris juga, terus baca buku yang full bahasa Inggris juga, tapi mungkin itu yang menyangkut soal kebudayaan gitu ya. So hari ini aku akan membahas salah satu buku self improvement dari Chicken of Soul yang namanya Life Lesson, mencintai kehidupan yang kita jalani. Sebenarnya aku nggak beli buku ini, tapi aku dikasih sama istilahnya apa ya kalau kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak ayahku punya kakak, ya kakaknya itu kan perempuan, dia suka baca buku dan kebetulan dia punya koleksi buku yang banyak gitu loh setelah dia bisa bekerja dan beli apapun yang dia mau setelah sekian lama karena dari dulu tuh dia tuh suka baca tapi you know lah kalau mau minta orang tua tuh dia tuh kayak tipe anak mungkin zodiaknya Leo ya, karena dia zodiaknya Leo jadi dia kayak bener-bener yang berambisi banget supaya dia bisa mendapatkan apapun yang dia pengen dengan hasil kerja keras dia sendiri. Aku bukan kayak istilahnya nyangkup-nyangkupin ke zodiak, tapi it's real. Semua teman-teman aku yang zodiaknya Leo itu adalah orang-orang yang tipe-tipe orang yang berambisi dan tipe-tipe orang yang meskipun dia kelihatan santuy tapi mereka tuh punya wibawa, plus mereka adalah orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain seperti itu. Dan karena mereka pun bersikap dan punya karakter yang sangat menurut aku dominan ya, aku jadi ikutan ke bawah kedominanan mereka alias energi dominan mereka. Jadi aku memutuskan untuk belajar dominan, how to improve our dominant energy gitu loh. Tapi ketika aku lihat di TikTok itu banyak banget yang menerapkan feminine energy dan itu berbanding terbalik banget sama keadaan lingkungan di sekitar aku gitu loh. Jadi aku gimana caranya supaya aku tuh bisa menjalani hidup dengan baik. So langsung aja kita langsung bahas aja ya kisah-kisah nyata yang mengunggah dan 7 petunjuk untuk menemukan kedamaian hidup. Jadi kalian nggak perlu istilahnya mau menerapkan energi yang mana nih, sesuaiin aja sama kehidupan kalian ya. Semisal kehidupanku itu orang-orang yang dengan energi dominan gitu kan. Kita mungkin ya kalau misalnya kita memang nyaman dengan energi semacam itu ya, kalau aku sih nyaman karena bisa melatih improvisasi kita plus melatih kita untuk how to be a leader in our life gitu loh. Kita tidak gampang tergantung sama orang lain, kita tidak gampang ke distraction sama orang lain walaupun orang-orang itu sering kayak yang namanya menjatuhkan terus bikin kita ngedrop dan down gitu kan. Dan absolutely we don't need a people's love ya, karena kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu. So aku ada beberapa bab yang aku baca ya, ini adalah salah satu bab yang aku suka sih. Bab pertama aja udah mengunggah hati nurani aku banget, karena ini adalah istilah kayak kita kalau mau menjalani suatu hubungan pertemanan gitu kan ya, kita pasti lihat circle-circle pertemanan yang kayak kelihatannya wah, kelihatannya kayak wih gila, dia bisa beli ini bisa beli itu, terus circle-nya tuh pada orang kaya, pada ini pada itu. Yang satunya tuh circle hanya untuk anak-anak yang pinter, yang satunya tuh untuk circle-circle yang mungkin bahasanya cuma cowok-cowok doang. Itu sih yang aku dapetin selama aku hidup 20 tahun di bumi ini ya. Aku melihat 3 geng itu udah kayak biasa gitu loh. Yang pertama geng yang isinya anak pinter doang, yang kedua tuh geng yang isinya anak-anak yang bisa beli barang-barang branded, bisa istilahnya apa ya, pamer sana sini gitu kan, yang mereka tuh memang mampu gitu loh. Dan mereka tuh memotivasi orang lain supaya
kayak kamu beli ini dong, bagus loh gini-gini, buat sekolah tuh nanti kita bisa jadi apa namanya istilahnya tuh, jadi bahan obrolan, terus kita jadi attention orang banyak gitu kan. Tapi aku juga nggak terlalu nyaman dengan circle-circle semacam itu ya guys ya, apalagi circle-circle yang bahasanya tuh cuma cowok-cowok doang gitu loh. Kayak ya aku nggak apa-apa sih kamu bahas soal cowoknya, tapi bisa nggak sih kita ngomongin hal lain gitu loh. Tapi karena aku terlanjur masuk ke dalam circle yang menurut aku membuat menciptakan suatu ketidaknyamanan, itu tadi tuh menyebabkan aku tuh jadi kayak low energy gitu loh. Aku jadi nggak nyaman, aku jadi kayak lost controlling gitu. Kadang aku kayak semakin hari kayak semakin down aja gitu loh, nggak ada gairah hidup karena memang aku tidak berada di circle yang tepat. So aku juga sadar sih pemilihan circle itu tepat ya, harus istilahnya harus kita pikirin matang-matang gitu loh. Kita harus menemukan circle yang istilahnya same energy with us gitu loh, nggak cuma kita berteman terus kita cuma untuk memperluas relasi, tapi juga mencari kenyamanan. Tapi setelah aku baca ini, aku tidak mau mencari kenyamanan dari orang lain gitu loh. Ya at least memang ada beberapa circle aku yang membuat aku nyaman, tapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu bagaimana caranya supaya kita tuh nyaman dengan diri kita sendiri kayak gitu. Ada orang-orang yang dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, kayak aku misalnya dulu sering banget kayak kenapa sih gua selalu oversharing, kenapa sih aku kayak anak yang suka ngomong terus blak-blakan, terus istilahnya banyak tingkah dan sebagainya, yang menurut teman-teman aku itu suatu tindakan yang childish gitu loh, dan kadang bikin mereka nggak nyaman gitu. Aku sendiri pun juga nggak nyaman dengan diriku sendiri, cuma ya kepribadianku seperti itu gitu loh. Nggak ada yang bisa ngerubah kepribadianku until aku sendiri realize bahwa kepribadianku adalah salah satu kepribadian yang sangat-sangat tidak, istilahnya kayak nggak profesional lah menurutku ya, nggak profesional, tidak menunjukkan kedewasaan. But ketika aku membaca bab satu ini, yaitu menemukan kenyamanan, yang ditulis oleh siapa ini banyak banget tulisan penulisnya ya, Jack Canfield, Mark Victor, dan Jennifer Houghton. I don't know what pronounce names pronounce, but ini yang nulis Jane Austen. Jadi yang harus kita lakukan adalah yakinilah visi Anda. Jika telah membangun istana yang menggantung di udara, upaya Anda itu tidak akan sia-sia. Tinggal buat aja fondasi di bawahnya. Jadi semisalnya gini, kalian punya nih suatu mimpi gitu kan. Besok aku mau beli mobil ya, besok aku beli rumah deh, bla bla bla, gini-gini. Udah ada bayangan, kita tuh kayak udah ada kerangkanya gitu loh. Tapi gimana caranya supaya kita tuh bikin fondasinya semacam itu. Untuk mewujudkan sebuah rumah tuh nggak cuma kerangka kan, selalu harus ada fondasinya, harus ada bahan bakunya juga gitu loh. Dan pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan bahan baku untuk membuat fondasi, dan bagaimana caranya supaya kita bisa membuat fondasi yang kuat gitu loh. Jadi nggak cuma kerangkanya yang kuat, mimpi kita udah kayak wow bagus gini-gini bla 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 gitu kan. Banyak orang yang sometimes ketika aku bicara gitu ya, kayak kamu cita-citanya mau jadi apa gitu. Kalau aku sih cita-citanya ya di umurku yang 40 tahun aku udah free financial gitu kan. Di umur 40 tahun itu udah nggak sibuk kerja, jadi kayak uang itu datang sendiri ke aku udah punya aset, udah punya ini, udah punya itu. Tapi kan nggak ada yang tahu apakah itu akan terjadi apa enggak. Yang memutuskan itu terjadi ada apa enggak itu adalah aku gitu loh, pikiranku gitu loh. Jadi makanya aku sering banget menerapkan law of attraction, dimana kita tuh udah punya yang namanya kerangka nih, udah punya namanya struktur, tapi dasar-dasarnya dan prinsip-prinsipnya tuh apa, kayak gitu. Yang bikin kamu seperti ini tuh dasar-dasarnya tuh gimana gitu loh untuk membentuk itu kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu yang bikin aku kayak wah oke kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian di pertemanan ya, kalian harus balik ke visi misi kalian. Kalian itu mendekati circle
ini tuh buat apa sih, kalian mau mencari apa gitu loh, kalian berharap dari circle ini tuh kalian menjadi apa, semacam itu. Misalnya kalian deketin anak-anak circle orang kaya kayak gitu, kalian itu mengharapkan kalian itu kecipratan kekayaan mereka, atau kalian pada akhirnya akan menjadi seperti mereka yang mungkin suka pamer atau gimana, atau kalian itu sama seperti mereka gitu loh, jadi kayak sama-sama golongan orang kaya. Jadi kalian harus ada ekspektasi di kepala kalian, kalau semisal aku temenan sama ini tuh apa yang ingin aku dapetin, apa yang ingin aku realisasikan bersama dia. Kalau aku sih memilih circle orang-orang pintar atau cerdas ya, karena walaupun mereka at least oke lah, mereka sederhana, anak-anak yang tumbuh dari keluarga sederhana, tapi sometimes who knows kan, 5 tahun atau 6 tahun kemudian mereka bisa jadi founder, mereka bisa jadi CEO, mereka bisa jadi salah satu brand ambassador, atau salah satu part of persatuan bangsa-bangsa gitu kan who knows gitu loh, kalau misalnya mereka jadi presiden atau salah satu kementerian kan who knows gitu loh, saking mereka tuh pinter-pinter semua. Teman-teman yang ada di circle aku tuh mereka tuh seambisius itu untuk mengejar cita-cita mereka. Walaupun memang cita-cita mereka awalnya kayak aku pengen kerja di perusahaan yang besar, aku pengen buka bisnis sendiri, aku pengen jadi content creator. Mungkin memang sometimes kamu dengernya kayak yang muluk-muluk gitu kan. Ya siapa sih yang nggak mau punya bisnis sendiri kan? Semua pengen punya bisnis sendiri, terutama aku. Gimana caranya supaya aku bisa mewujudkan impianku itu? Ya aku harus membangun fondasiku dulu kayak gitu. Terus nggak cuma itu aja, kalian juga harus untuk melakukan your dream ya, untuk mewujudkan to realize, apa istilahnya ya gampangnya sih mewujudkannya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kadang kayak agak stuck gitu loh di kepala kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris itu. Lakukan suatu hal yang terkecil dulu. Misalnya ya, kalian pengen jadi orang sukses nih, kalian bisa baca dari habit-habitnya orang sukses. Misalnya bangun pagi, terus mereka olahraga, terus mereka baca buku setiap 5 menit atau semacamnya lah. Kan terkesan kayak kegiatan yang tidak terlalu muluk-muluk gitu kan, kegiatan yang sangat mudah banget untuk dilakukan seorang biasa gitu kan, seorang pemula kan ya. Tapi padahal itu yang membentuk mereka menjadi seperti yang mereka impikan gitu loh, seperti mereka sekarang yang sukses. Karena apa? Karena dengan hal-hal kecil yang mereka lakukan setiap hari itu, yang selalu dibiasakan setiap hari dan juga teratur, mereka akhirnya bisa mengatur jadwal mereka sendiri, mereka mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, mereka juga istilahnya mengembangkan improvisasi mereka sendiri gitu loh. Dan mereka akhirnya bisa mencapai apapun yang mereka pengen ketika mereka udah di titik dimana mereka tuh bisa mendapatkan semuanya. So, aku tak pernah merasakannya sebagai pekerjaan ya, karena itu hal yang mudah, plus kalian enjoy dengan itu ketika kalian udah kebiasaan melakukan itu gitu loh. Aku tuh percaya kalau misalnya kita tuh terbiasa ya, kita awalnya pasti kayak aduh ngapain sih bangun pagi, siang nanti kan bisa, aduh kenapa sih bla 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 gini-gini. Kayak misalnya aku yang biasanya sering bangun siang, tapi ketika aku mendapatkan ide ini untuk bisa menjadi content creator dan bisa menjadi kepribadian yang berkembang dan memiliki kayak istilahnya tuh grafiknya tuh selalu naik seperti itu ya. Aku harus gimana caranya supaya aku bisa mengimprove diriku sendiri. Aku bangun pagi, aku selalu terapin law of attraction, dan aku selalu kayak istilahnya melakukan hal-hal kecil yang berpengaruh bagi lingkungan sekitar. Misalnya aku bersih-bersih, misalnya aku merawat kucing-kucing aku dengan baik, atau aku istilahnya morning skincare. Itu mungkin memang kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi itu sangat berpengaruh bagi kita semua ketika kita udah dewasa, plus ketika kita pengen terjun ke dalam dunia karir, terutama ya dunia karir ya, kita bakal istilahnya udah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang berulang-ulang, plus itu bisa menaikkan improvisasi kita, semacam itu.
Buku ini sebenarnya bagus banget untuk kalian seorang pemula yang mungkin kalian itu kayak bingung dengan tujuan kalian tuh apa, terus kenapa kalian itu sering banget merasa overthinking dan tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik karena kalian itu terlalu banyak ekspektasi ke dalam diri kalian, dan ketika ekspektasinya itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, alias selalu realita berbanding balik dengan ekspektasi kalian, mungkin gampang down kayak aku ya. Aku salah satu anak yang gampang down ketika semua rencana yang aku lakuin itu semua gagal, padahal aku udah berusaha, padahal ini bla 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 bla. Tapi kan tidak semua usaha kita itu membuahkan hasil. Terkadang sama Tuhan itu kita dikasih percobaan dulu, dikasih susah-susah dulu, dikasih gimana sih rasanya gagal gitu loh. Ketika kita merasa gagal itu, disitulah kita belajar kayak gitu. Karena nggak mungkin kan kita pengen jadi miliarder tiba-tiba jadi miliarder. Ya kalau semisal kamu adalah orang yang punya keberuntungan, itu pun ada sepersekian persen populasi di dunia ini ya. Dan aku harap kalian bisa menerima diri kalian dengan baik dan juga bisa menerima keadaan dan tidak menyalahkan keadaan sama sekali. Justru dengan kalian memiliki yang sekarang kalian miliki itu, kalian bisa jadi kayak tambah bersyukur dan mulai menerapkan hidup dimana kita adalah manusia yang bisa berkembang gitu loh. Jadi nggak semua manusia itu ya apa, mungkin memang manusia tidak bisa memprediksi apakah kita bakal sukses apa enggak. At least we are trying so hard to be a successful person in our life gitu loh. Kita bisa menjadi kepribadian yang mungkin kalau nggak sukses sekalipun, setidaknya kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain kayak gitu. Oke guys, segitu aja video kali ini. I hope you enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka sama kontenku, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada saran-saran dan kritik, kalian bisa langsung aja ketik di section komen ya guys ya. Tidak menerima hujatan, karena ini adalah video self improvement, tidak menerima hujatan. Tidak menerima hujatannya guys ya. Bedakan saran, kritik, dan hujatan guys. Aku harap kalian bisa belajar dari kasus-kasus yang lalu ketika ada seseorang yang mungkin mengetik suatu hujatan kepada seorang selebriti atau artis yang menyebabkan dia akhirnya ya. Dan kalian harus istilahnya mengembangkan sisi kemanusiaan gitu loh. Ketika kalian mengetik ini, apakah udah betul atau apa ketikan kalian ini tidak menyinggung hati seseorang. At least kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Oke. God bless you. See you later.